Perkenalkan, nama saya Sally Londong. Saya dari kelas PGSDD 2020 Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menceritakan asal-usul cerita Danau Toba di Sumatera Utara. Zaman dahulu, di sebuah desa tinggallah seorang pemuda yang bernama Toba. Ia seorang yatim piatu. Ia selalu menghabiskan waktunya untuk bertani dan memancing ikan. Ia seorang pemuda yang sangat rajin, meskipun lahan pertaniannya tidak luas, namun ia bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Usia pemuda tersebut sudah sangat cukup untuk menikah, tetapi ia memilih untuk hidup sendiri. Suatu hari, sepulang Toba bertani, ia langsung bergegas pergi ke sungai untuk mencari ikan. Sesampainya ia di sungai, Toba langsung melemparkan kailnya dan menunggu kailnya dimakan ikan. Ia pun sangat berharap agar mendapatkan ikan. Akhirnya, kail yang ia lemparkan mulai bergoyang-goyang. Ia pun langsung menarik kail tersebut. Toba sangat senang. Ia mendapatkan ikan yang sangat besar dan berwarna keemasan. Ia sangat gembira dan langsung memasukkan ikan tersebut ke dalam keranjang ikan. Ia pun segera bergegas pulang ke rumah dan membayangkan makanan ikan yang sangat lezat. Sesampainya ia di rumah, ikan pancingannya langsung ia simpan di dapur. Ketika hendak memanggang ikan tersebut, ternyata persediaan kayu bakarnya habis. Ia pun segera mencari kayu bakar ke dalam hutan. Ia pun terus membayangkan ikan panggang yang sangat lezat. Setelah ia mendapatkan kayu bakar, ia segera pulang ke rumah. Sesampainya ia di rumah, alangkah terkejutnya Toba melihat makanan yang sudah tersedia di atas meja. Makanan yang terlihat sangat lezat. Namun, ia sangat terkejut dan bingung. Siapa yang sudah memasak makanan tersebut? Ia pun teringat ikan yang ia tangkap tadi. Ia segera kembali ke dapur, namun ikan tersebut tidak ia temukan. Karena sudah lelah dan perutnya sangat kelaparan, ia pun langsung memakan makanan tersebut. Selesai makan, ia langsung masuk ke dalam kamarnya, namun ia sangat terkejut ketika membuka pintu kamarnya. Ia melihat seorang gadis yang sedang merapikan kamarnya. Gadis itu pun sangat terkejut dengan kedatangan Toba. Ia melihat gadis yang sangat cantik berada dalam kamarnya. Dan Toba pun bertanya kepada gadis tersebut, "Hei, siapa kamu? Kenapa kamu berada di dalam rumahku?" Dan gadis cantik itu pun menjawab, "Maafkan aku, Tuan. Namaku Putri. Aku tidak bermaksud untuk mengganggumu. Aku adalah jelmaan ikan yang kamu tangkap tadi siang." Toba pun masih tidak percaya bahwa melihat gadis cantik di hadapannya adalah jelmaan seorang ikan. Pinta gadis itu, "Jika kamu mengizinkan, bolehkah saya tinggal di sini?" Dan Toba pun menjawab, "Baiklah, kau boleh tinggal di rumahku." Setelah berminggu-minggu Putri tinggal di rumah, Toba pun melamarnya untuk dijadikan istri. "Baiklah, aku bersedia kau jadikan istri, namun ada satu syarat." Itu kata seorang putri. Dan Toba pun penasaran dan bertanya kepada Putri, "Syarat itu apa?" Dan Putri pun menjawab, "Kau harus berjanji untuk tidak akan menceritakan asal-usulku pada siapapun dan tetap menjaga rahasia ini sendiri." Dan kata Toba, "Baiklah Putri, aku tidak akan mengungkit masa lalumu dan menjaga rahasia ini." Setelah Toba berjanji akan menjaga rahasia Putri, mereka pun melangsungkan pernikahan dan hidup bahagia. Setelah 1 tahun mereka menikah, akhirnya mereka dikaruniai seorang bayi laki-laki.
Bayi laki-laki tersebut diberi nama Samosir. Kehadiran Samosir membuat mereka sangat bahagia. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Namun Samosir sedikit nakal. Samosir mempunyai kebiasaan dan membuat orang tuanya heran. Ia mudah sekali lapar. Makanan yang harusnya dimakan 3 orang, ia memakannya sendiri. Pada suatu hari, sang ibu menyuruh anaknya untuk mengantarkan makanan siang kepada ayahnya di ladang. Awalnya Samosir menolak, namun karena sang ibu terus memaksanya, ia pun segera bergegas mengantarkan makanan tersebut. Di tengah perjalanan, tiba-tiba perutnya terasa sangat lapar. Ia langsung menghentikan perjalanan dan membuka langsung bungkusan makanan yang dibawanya. Ia pun tidak bisa menahan rasa laparnya dan langsung memakan makanan tersebut. Ia menyisakan nasi dan dagingnya hanya sedikit. Setelah perutnya terisi, ia melanjutkan perjalanannya. Sesampai di ladang, ia langsung memberikan makanan sisa tersebut kepada ayahnya. Kedatangan anak tersebut membuat Toba senang karena ia sudah menunggunya dan menahan lapar dan haus. Namun pada saat ia membuka bungkusan yang dibawa anaknya, ia merasa sangat marah. Dan Toba pun bertanya sangat marah, "Kenapa kau membawa makanan sisa untuk ayahmu yang seharian ini bekerja?" Dan jawab Samosir merasa bersalah, "Maafkan aku, ayah. Di tengah perjalanan tadi, tiba-tiba perutku sangat lapar dan memakan sebagian makanan untuk ayah." Mendengar jawaban anaknya, Toba pun langsung memukul kepalanya. Ucapan Toba tanpa sadar, "Kau anak tidak tahu diri. Aku di sini menunggu dengan kelaparan, kau malah memakannya. Dasar kau anak ikan." Samosir langsung berlari meninggalkan ayahnya dan segera menemui ibunya. Ia langsung menanyakan apakah ia benar-benar anak keturunan ikan. Mendengar ucapan anaknya, ibunya sangat terkejut dan menangis karena suaminya Toba melanggar rahasianya. Dan perintah ibunya kepada Samosir, "Anakku, dengarkanlah ibu. Sekarang kau naik ke atas bukit lereng yang paling tinggi." Tanpa banyak tanya lagi, Samosir langsung naik ke atas bukit lereng paling tinggi. Sang ibu pun segera berlari menuju sungai. Cuaca yang awalnya sangat cerah berubah menjadi gelap gulita. Hujan petir pun menyambar-nyambar. Pada saat itulah sang ibu melompat ke dalam air dan berubah menjadi ikan yang sangat besar. Beberapa menit kemudian, air sungai tersebut meluap kemana-mana. Lama-kelamaan, sungai itu meluas dan akhirnya berubah menjadi danau yang sangat besar, yang saat ini dikenal dengan sebutan Danau Toba. Pulau yang berada di tengah Danau Toba dikenal dengan nama Pulau Samosir. Nah, demikian dari cerita asal-usul Danau Toba. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.